Kok ngomongnya kayak orang nggak pernah jadi menteri aja, gimana sih itu? Jadi yang kayak gitu, yang nggak produktif itu nggak usah ditanggapi lah, saya pikir orang kayak gini. Gitu loh. Atau mungkin karena di zaman dia nggak bisa berbuat, terus di zaman sekarang berbuat kemudian membuat statement kayak begini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan dan saya luncurkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 pertama buatan di Indonesia hari ini. Sebut Jokowi sebagai sales mobil listrik, Roy Suryo dibantah habis-habisan oleh Menteri Bahlil dan Ruhut Sitompul. Gitu loh. Atau mungkin dulu Pak Suryo nggak bosan kalau jadi aktivis. Jadi orang itu jangan pesimis. Ciri-ciri orang nggak bisa maju itu kayak begitu statementnya dia itu. Ini orang lagi membangun, kemudian Bapak Presiden mengecek mobil listrik untuk G20. Kok ngomongnya kayak orang nggak pernah jadi menteri aja, gimana sih itu? Presiden Jokowi telah menunjukkan ke publik sekaligus menjajal mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan resmi para pemimpin berbagai negara pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali November 2022 mendatang. Adapun model mobil yang bernama Genesis produksi perusahaan Hyundai tersebut dinilai tak bersuara oleh Jokowi. Saya kira halus, nggak ada suaranya, ujar Presiden seusai menjajal mobil listrik tersebut bersama sang ibu negara Iriana. Sayangnya, tak semua pihak menyetujui tindakan Pak Jokowi tersebut. Aksi Jokowi mengenakan mobil listrik itu menuai perhatian dari sosok pakar telematika Roy Suryo yang kerap melayangkan kritikan kepada seorang presiden. Roy Suryo nyinyir Presiden jadi sales mobil. Sekarang jadi sales, Pak. Kok sampai segitunya sih? Tupoksi presiden itu kalau benar-benar bisa baca Undang-Undang Dasar 45, pasal 4 sampai dengan pasal 16. Sepertinya tidak ada loh sampai menjadi petugas pemasaran mobil. Apalagi untuk mobil dengan merek asing, alias bukan karya anak bangsa sendiri. Ambiar, ucap Roy Suryo. Roy Suryo melayangkan cuitan yang memuat nyinyiran terhadap aksi presiden tersebut pamer mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan resmi pada pemimpin negara G20. Ex-Menpora tersebut juga menyinggung soal tugas presiden yang tak mencakup memasarkan mobil. Tak tanggung-tanggung, ia juga memberi analogi Presiden Jokowi menjadi sosok sales atau pegawai pemasaran. Ia turut mencantumkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 4 hingga pasal 16 terkait tugas presiden. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut juga menyoroti bahwa mobil yang Jokowi tunjukkan ke publik adalah produksi perusahaan asing. Mendengar nyinyiran Roy Suryo tersebut, Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi pun buka suara. Ia menyebut Roy Suryo adalah mantan Menteri Olahraga yang optimis. Jadi orang itu jangan pesimistis lah. Selain Pak Menteri Bahlil, selanjutnya ada Ruhut Sitompul yang juga membalas telak dengan sindiran Roy Suryo sebagai maling perabot dapur. Politikus PDIP Ruhut Sitompul damprat mantan Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo karena tak terima Presiden Jokowi jadi bahan olok-olokan. Mantan anggota DPR itu menegaskan bahwa Roy Suryo tidak punya malu menertawakan Jokowi. Si maling perabotan dapur ini tidak ada malunya menertawakan Presiden Jokowi, ujarnya di akun @ruhut_sitompul dikutip dari genpi.co. Pak Ruhut kemudian meminta Roy Suryo untuk berkaca soal kontribusi apa yang telah dibuatnya untuk Indonesia. Menurut Ruhut, tindakan Roy Suryo yang mengolok-olok Jokowi sebagai tindakan mempermalukan diri sendiri. Tolong ngaca dong, apa yang sudah kau lakukan untuk Indonesia tercinta selain memalukan dirimu sendiri, kata Luhut. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.